warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aprilianti dari kelas Biologi F semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani, SPD. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki diantaranya ada testosteron. Nah, testosteron ini berperan dalam pembentukan sperma dan juga mengatur perkembangan organ reproduksi pada pria. Adapun hormon yang kedua yaitu biasa disebut hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini berperan dalam leydig untuk memproduksi testosteron sehingga menyebabkan dihasilkannya estradiol. Hormon yang kedua yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini berperan dalam leydig untuk memproduksi testosteron juga menyebabkan dihasilkannya estradiol. Dan hormon yang selanjutnya yaitu ada FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berperan dalam meningkatkan produksi siklik AMP, memicu produksi androgen dinding protein di dalam tubulus seminiferus dan epididymis. Yang selanjutnya yaitu untuk menyiapkan kadar androgen yang cukup untuk sel germinal dan memacu pendewasaan spermatozoa di dalam epididymis. Hormon selanjutnya yaitu ada hormon estrogen di mana berperan dalam proses pembentukan sperma. Yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Nah, spermatogenesis merupakan proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Sehingga dapat dikatakan spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus, di mana yang pertama yaitu ada spermatogonium yang memiliki sifat diploid. Dia akan mengalami pembelahan mitosis sehingga akan menghasilkan spermatosit primer dengan sifatnya yaitu diploid 2N. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah menjadi dua, sehingga pembelahan ini disebut sebagai meiosis 1. Hasil dari pembelahan spermatosit primer disebut spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan yang disebut meiosis 2, sehingga menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid N. Masing-masing spermatid akan mengalami diferensiasi atau perkembangan, sehingga dihasilkan spermatozoa atau sel sperma. Bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Ada beberapa cara-cara agar terjaga kualitas spermanya, diantaranya itu ada olahraga secara teratur dan tidak berlebihan, membatasi asupan kafein, menghindari stres, mengonsumsi makanan yang kaya akan sumber vitamin C, menghindari konsumsi alkohol, menghindari paparan zat kimia tertentu seperti tembaga, aseton, dan merkuri yang dapat merusak jumlah pergerakan dan bentuk sperma. Yang selanjutnya yaitu ada alur pengeluaran semen atau cairan yang membawa sel-sel sperma yang dikeluarkan oleh organ-organ seksual jantan. Fungsi utama dari semen ini adalah untuk mengantarkan sel-sel sperma. Pertama, sperma diproduksi di dalam testis, yaitu di saluran tubulus seminiferus. Setelah selesai, maka sperma akan ditampung sementara di dalam epididymis. Epididymis adalah saluran berlekuk-lekuk di luar testis. Sperma akan mengalami pematangan di dalam epididymis, dan setelah matang, sperma akan dialirkan menuju saluran panjang yaitu vas deferens. Di dalam vas deferens ini akan mengalirkan sperma menuju vesicus seminalis. Di vesicus seminalis, sperma akan disimpan dan ditampung serta akan diberi nutrisi yang dihasilkan oleh vesicus seminalis ini yang berupa cairan semen. Setelah vesicus
seminalis penuh, sperma dan cairan semen dikeluarkan melalui ductus ejacularis yang akan membuat pengeluaran sperma menjadi sebuah luncuran yang lebih kuat. Sperma dan cairan sperma akan melalui uretra, di mana akan mendapatkan cairan nutrisi tambahan dari kelenjar prostat serta mendapatkan cairan yang basah dari kelenjar prostat. Kelenjar Cooper juga akan mengeluarkan cairan pelicin yang akan membantu sperma dalam gerakan meluncurnya. Soal yang kelima yaitu, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Ada beberapa gangguan pada sistem reproduksi pria, diantaranya yaitu ada impotensi, ada hernia inguinal, ada hidrokel di mana kondisi kantong testis ini dipenuhi oleh cairan di sekelilingnya. Ada balanitis atau peradangan pada ujung penis. Yang selanjutnya yaitu ada kanker testis, ada pembengkakan skrotum, ada disfungsi ereksi, dan ada gangguan prostat.